Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Daniel, nomor BP 20010017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianti, nomor BP 20010029. Perkenalkan, nama saya Beni Antonio, saya prodi D3 Akuntansi, BP 20010005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai biaya produksi dan laporan harga pokok produksi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai biaya produksi terlebih dahulu. Biaya produksi adalah total biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam proses produksi yang bertujuan untuk menghasilkan suatu barang atau produk yang siap dipasarkan. Selanjutnya ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan bahan yang secara langsung dipakai untuk memproduksi suatu barang jadi yang siap dipasarkan. Bahan baku itu mencakup semua bahan secara fisik dapat diidentifikasi sebagai bagian dari produk jadi. Maka, bisa kita simpulkan bahwa biaya bahan baku adalah suatu biaya yang dikeluarkan agar bisa memperoleh bahan baku yang siap untuk digunakan, yang di dalamnya mencakup biaya angkut, penyimpanan, dan juga operasional di dalamnya. Selanjutnya mengenai biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja mengkonversi bahan baku langsung menjadi suatu barang jadi yang siap dipasarkan. Direct labor merupakan biaya-biaya bagi semua tenaga kerja langsung yang ditempatkan dan diberdayakan dalam menangani kegiatan produksi secara langsung. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu. Beberapa elemen biaya overhead pabrik diantaranya, yang pertama biaya bahan baku tidak langsung, yang kedua biaya tenaga kerja tidak langsung, yang ketiga biaya depresiasi dan amortisasi aktiva tetap, yang keempat biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, yang kelima biaya listrik dan air pabrik, yang keenam biaya asuransi pabrik, dan yang ketujuh biaya overhead pabrik. Dan yang ketujuh biaya overhead dan Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Yulianti. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke arus biaya produksi. Arus biaya produksi adalah untuk memaksimalkan laba perusahaan, yaitu menghasilkan pendapatan dan membandingkannya dengan biaya yang dikeluarkan. Adapun beberapa tujuan penentuan biaya produksi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, untuk menetapkan biaya produksi. Yang kedua, untuk mengendalikan biaya. Nah, yang ketiga, untuk membantu pengambilan keputusan. Secara umum, production cost dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Adapun beberapa jenis biaya produksi adalah sebagai berikut. Biaya sebagai berikut, yaitu biaya tetap, fixed cost atau FC, yaitu biaya pada periode tertentu dengan jumlah yang tetap dan tidak tergantung pada hasil produksi. Nah, contohnya yaitu sewa gedung, pajak perusahaan, biaya administrasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu biaya variabel, yaitu biaya yang besarnya dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil produksi. Nah, artinya semakin besar hasil produksi maka semakin besar biaya variabelnya. Nah, contohnya yaitu biaya upah pekerja, biaya bahan baku yang dikeluarkan berdasarkan jumlah produksi. Lanjut, biaya total atau total cost yang disingkat dengan TC, yaitu total seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan suatu perusahaan untuk menghasilkan barang jadi dalam satu periode tertentu. Lanjut, biaya rata-rata atau average cost atau yang disingkat dengan AC, yaitu besarnya biaya produksi per unit yang dihasilkan. Besar biayanya, rata-rata ini dihitung dengan cara membagikan total biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan. Lanjut, yaitu biaya marginal yang disingkat marginal cost atau MC, yaitu biaya tambahan
yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu unit barang jadi atau biaya ini muncul ketika dilakukan perluasan produksi dalam rangka menambah jumlah barang yang dihasilkannya. Baiklah, sampai di situ selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Benny Antonio. Laporan harga pokok produksi perusahaan manufaktur. Harga pokok produksi adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi sehingga barang atau jasa tersebut bisa dijual. Perusahaan harus menghitung harga pokok suatu barang karena sangat penting untuk melaporkan keuangan perusahaan. Laporan harga pokok produksi perlu membuat untuk melihat jumlah nilai persediaan yang memakai untuk proses produksi, jumlah nilai biaya untuk proses produksi, serta nilai biaya overhead perusahaan yang dikeluarkan selama masa produksi. Biaya bahan baku atau BB, suatu biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur sama dengan laporan laba rugi perusahaan komersil lainnya, di mana di dalamnya terdapat nilai pendapatan dan beban dalam satu periode, sehingga mendapatkan nilai laba atau rugi dalam satu periode tertentu. Sekian materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.